Assalamualaikum, sobat semua, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh keberkahan. Di video kali ini, kita akan membahas kisah yang sangat luar biasa dan penuh makna, tentang seorang sandera yang ditawan oleh kelompok Hamas, namun justru menemukan hidayah dan memeluk agama Islam selama masa penyanderaannya. Ini adalah cerita yang penuh dengan keajaiban, kekuatan iman, dan perenungan. Sebelum kita lanjut ke cerita yang sangat inspiratif ini, mari kita sejenak mengingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo, mari kita bersama-sama membaca sholawat kepada beliau. Semoga kelak di hari kiamat, beliau memberikan syafaat kepada kita semua. Sholawat bisa kamu tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe ke channel ini, dan pastikan kalian tonton video ini sampai selesai. Juga, baca deskripsi video biar kalian gak gagal paham tentang kisah yang akan kita bahas hari ini. Selamat menonton. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sekarang, mari kita kenalan lebih dekat dengan sosok utama dalam cerita ini, yaitu Jason. Jason adalah seorang pria berusia 35 tahun yang, sebelum kejadian ini, hidup sebagai seorang tentara Israel. Ia bukanlah orang biasa, dia dilatih dengan keterampilan militer yang sangat mumpuni. Namun, nasib berkata lain, Jason berhasil ditangkap oleh kelompok Hamas setelah lebih dari 6 bulan dia berada di penahanan. Pada awalnya, kondisi Jason tentu sangat memprihatinkan. Ia adalah seorang penganut agama Yahudi yang sangat taat, dan pandangannya tentang dunia sangat dipengaruhi oleh keyakinannya itu. Ketika disandera, Jason merasakan langsung kerasnya kehidupan di dalam tahanan, tidak hanya fisik yang tertekan, tetapi juga psikologisnya. Namun, di tengah penderitaan itu, sebuah perjalanan spiritual yang tak terduga dimulai. Ketika berada dalam keadaan yang sangat sulit, ketika keputusasaan menghampiri, justru di saat-saat inilah hati Jason perlahan dibukakan untuk mengenal lebih jauh tentang agama Islam. Tidak ada yang menyangka, di tengah kebrutalan perang dan ketegangan politik, seseorang bisa mengalami perubahan hati yang luar biasa seperti yang dialami Jason. Kisah bagaimana Jason akhirnya tertangkap dan disandera oleh Hamas dimulai dalam sebuah operasi militer yang sangat berbahaya. Jason, yang saat itu masih bertugas sebagai tentara Israel, ditugaskan untuk sebuah misi di salah satu daerah yang rawan konflik antara Israel dan Palestina. Daerah tersebut dikenal dengan kekerasan yang tinggi dan sering menjadi titik pertempuran antara pasukan Israel dan kelompok-kelompok perlawanan seperti Hamas. Pada saat itu, pasukan Israel sedang melakukan serangan udara dan darat dengan tujuan menghancurkan fasilitas militer yang dianggap penting. Jason berada di garis depan, terlibat langsung dalam pertempuran yang sangat sengit. Ledakan demi ledakan terdengar, suara tembakan dan teriakan bertalu-talu, menciptakan suasana yang sangat mencekam. Semua berjalan sangat cepat, hingga satu kejadian tak terduga mengubah segalanya. Saat sedang berada di medan tempur, Jason dan beberapa rekannya terjebak dalam sebuah serangan mendalam dari kelompok Hamas yang sangat terorganisir. Mereka menyerbu dengan strategi gerilya yang mematikan. Dalam sekejap, pasukan Israel yang terperangkap tidak bisa menghindar, dan dalam kekacauan itu, Jason pun jatuh ke tangan musuh. Perlakuan yang diterima Jason dari kelompok Hamas sangatlah keras. Ia dan beberapa tentara Israel lainnya langsung dibawa ke sebuah tempat yang sangat jauh dari pertempuran. Sebuah tempat tersembunyi di bawah tanah yang dijaga ketat. Selama lebih dari 6 bulan, ia merasakan bagaimana rasa takut dan ketidakpastian menggerogoti pikirannya setiap hari. Malam-malam yang panjang penuh dengan kegelapan, dengan hanya suara gemerisik di luar dinding penyekapan sebagai teman. Selama masa penyanderaan itu, Jason tidak hanya berhadapan dengan fisik yang semakin lemah, tetapi juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengganggu di dalam dirinya. Mengapa ia harus berada di sini? Apa yang sebenarnya ia perjuangkan? Ia sering terjaga sepanjang malam, berdebat dengan pikirannya sendiri, mencoba memahami arti semua yang terjadi. Dan meskipun ia berada di tangan musuh yang jelas memusuhinya, Jason mulai menyadari satu hal yang lebih besar lagi, sebuah kesendirian yang memaksanya untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang hidupnya, tentang keyakinannya, dan akhirnya tentang agama. Namun, saat itu, ia masih jauh dari menemukan jawaban yang ia cari. Yang ada hanya kegelapan dan ancaman yang menghantuinya setiap saat. Meskipun Jason berada di tangan musuh, perlakuan yang diterimanya justru jauh dari apa yang ia bayangkan. Banyak orang yang beranggapan bahwa para sandera akan disiksa, diperlakukan dengan kasar, dan hidup dalam ketakutan setiap saat. Namun, kenyataan yang dihadapi Jason sangat berbeda dari yang ia bayangkan. Dalam bulan-bulan awal penyanderaannya, ia mengira akan merasakan penderitaan yang tiada akhir, tetapi yang ia temui malah membuatnya terkejut.
Para tentara Hamas yang menahannya tidak menunjukkan perilaku kekerasan atau kebrutalan seperti yang sering digambarkan dalam berita-berita konflik. Sebaliknya, mereka memperlakukannya dengan sangat manusiawi, bahkan penuh perhatian. Makanan yang diberikan kepada Jason cukup enak dan bergizi, jauh lebih baik dari yang ia duga akan diterimanya di dalam penjara. Pakaian yang ia kenakan juga layak dan bersih, jauh dari bayangannya yang mungkin akan mengenakan pakaian lusuh dan kotor. Jason tidak hanya diberi makanan dan pakaian yang layak, tetapi juga tempat tidur yang nyaman, jauh dari kesan penyiksaan yang sering ia dengar dalam cerita-cerita. Ia tidur di sebuah ruang yang cukup luas, dengan kasur yang lebih baik daripada yang ia kira akan didapatkan. Tentu saja, ada rasa kesedihan dan kehilangan yang mendalam, tetapi secara fisik, Jason merasa dihargai sebagai seorang manusia, bukan sebagai musuh yang harus dihancurkan. Setiap hari, para tentara Hamas tidak hanya menjaga, tetapi juga berbicara dengannya dengan cara yang sangat manusiawi. Mereka tidak hanya memperlakukannya sebagai sandera, tetapi lebih seperti seorang tamu yang harus dijaga dengan baik. Beberapa tentara bahkan duduk bersama Jason, berbicara santai, dan menceritakan pengalaman hidup mereka. Mereka berbicara tentang keluarga, tentang perjuangan mereka, dan tentang hidup di tengah perang yang tidak pernah berakhir. Percakapan yang sederhana ini membuat Jason merasa seperti berbicara dengan sahabat lama, bukan dengan musuh yang telah mengalahkannya. Salah satu tentara bahkan menceritakan kisah tentang keluarganya yang tinggal di Palestina, dan bagaimana dia berharap perdamaian bisa tercapai antara dua pihak yang terlibat dalam konflik ini. Mereka tidak menyembunyikan kemanusiaan mereka di balik senjata dan ideologi. Sebaliknya, mereka berbicara dengan penuh empati, dengan cara yang membuat Jason merasa dihargai, meskipun dia adalah tentara dari pihak yang berbeda. Hal ini tentu sangat berbeda dengan apa yang ia duga sebelumnya. Jason tumbuh dengan keyakinan bahwa musuh-musuh mereka, terutama para pejuang Palestina, adalah orang-orang yang tidak punya belas kasihan. Namun, apa yang ia alami di dalam penahanan tersebut membuatnya meragukan pandangannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah benar semua yang ia pelajari tentang musuhnya itu adalah kenyataan. Seiring berjalannya waktu, perlakuan manusiawi ini mulai menumbuhkan rasa-rasa penasaran di dalam diri Jason. Ia merasa terhormat bisa diperlakukan dengan cara yang begitu baik oleh orang-orang yang selama ini dianggap sebagai musuh. Perlahan, ia mulai memikirkan lebih dalam tentang prinsip-prinsip yang diajarkan oleh tentara Hamas. Ia mulai mendengarkan dengan seksama ketika mereka berbicara tentang Islam, tentang bagaimana agama ini mengajarkan kedamaian dan belas kasih, bahkan terhadap orang-orang yang bukan bagian dari komunitas mereka. Puncaknya, Jason mulai merasa ada sesuatu yang menarik di dalam hatinya. Ia mulai merasakan ketertarikan yang dalam terhadap ajaran Islam. Semua yang selama ini ia ketahui tentang agama ini terasa berbeda ketika ia melihat langsung bagaimana ajaran itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari para tentara ini. Mereka menganggapnya sebagai seorang manusia yang layak dihormati, meskipun ia datang dari pihak yang berbeda. Jason semakin sering bertanya tentang Islam, tentang doa-doa yang mereka baca, tentang bagaimana mereka menjalani hidup berdasarkan nilai-nilai agama mereka. Para tentara Hamas dengan sabar menjelaskan kepadanya bahwa Islam bukan hanya tentang perang, tetapi juga tentang kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Mereka menceritakan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW sangat menghargai musuhnya, bahkan memberikan perlakuan yang baik kepada mereka yang memusuhi umat Islam. Inilah awal mula perubahan yang besar dalam hati Jason. Dari perasaan curiga dan benci yang mendalam terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam, ia mulai merasakan keraguan. Perlahan-lahan, semua prasangka itu mulai terkikis. Ia mulai membuka hati untuk menerima sesuatu yang selama ini ia anggap asing. Hidayah itu mulai menyentuhnya tanpa terasa, dan perasaan damai yang belum pernah ia rasakan mulai tumbuh dalam dirinya. Pada suatu titik, perubahan dalam hati Jason akhirnya mencapai puncaknya. Perlahan, dia mulai merasa sesuatu yang sangat berbeda, suatu kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hati Jason, yang selama ini penuh dengan kebingungan dan kebencian, kini dipenuhi dengan ketenangan yang luar biasa. Semua pertanyaan yang selama ini berputar dalam pikirannya, tentang makna hidup, tentang tujuan, tentang keberadaan Tuhan, perlahan menemukan jawabannya. Islam, dengan ajaran-ajarannya yang penuh kasih, keadilan, dan kedamaian, memberikan rasa damai yang ia cari-cari selama ini, bahkan di tengah-tengah konflik yang tampaknya tak ada ujungnya. Di suatu pagi yang tenang, Jason duduk sendirian di dalam selnya. Ketika itu, dia merasa hatinya penuh dengan dorongan kuat untuk mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Dengan tekad yang bulat dan hati yang penuh ketenangan, Jason mengucapkan 2 kalimat syahadat,
Asyhadu alla ilaha illallah wahdanu la syarikalahu, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimat itu keluar begitu tulus dari mulutnya, bukan hanya sebagai pengucapan lisan, tetapi sebagai pernyataan hati yang murni. Ia akhirnya memeluk Islam, agama yang telah membuka matanya tentang makna sejati hidup. Islam bukan hanya agama yang ia pelajari dari buku atau kata-kata orang lain, tetapi agama yang ia rasakan dalam setiap getaran hatinya. Sejak saat itu, Jason merasa seolah beban berat yang selama ini ia pikul telah terangkat. Perasaan damai dan tenteram menyelimuti jiwanya. Ia merasa seperti telah menemukan jalan yang selama ini ia cari-cari. Semua kekhawatiran dan ketakutan yang sebelumnya menghantuinya mulai menghilang, digantikan dengan harapan dan semangat baru untuk hidup dengan tujuan yang lebih mulia. Namun, perjalanan hidup Jason tidak berhenti di situ. Setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas tercapai, para sandera akhirnya dibebaskan, termasuk Jason. Meskipun ia diberi kebebasan untuk kembali ke rumahnya, ke Israel, untuk bertemu kembali dengan keluarganya, Jason merasa tidak ada tempat yang lebih ia inginkan selain tinggal di Palestina. Tempat yang dulu ia anggap sebagai musuh, kini telah menjadi tempat yang ia pilih untuk memperdalam agamanya, untuk hidup dengan penuh makna, dan untuk mendalami ajaran-ajaran Islam lebih jauh. Jason tidak ingin kembali ke kehidupannya yang lama, di mana ia terjebak dalam kebencian dan peperangan. Ia merasa, dengan memeluk Islam, ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar, yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia yang lebih baik. Di Palestina, Jason ingin belajar lebih banyak tentang agama yang kini ia peluk, belajar tentang ajaran Rasulullah Muhammad SAW, dan hidup di tengah-tengah orang-orang yang telah memberikan contoh kedamaian sejati dalam cara mereka memperlakukan sesama, bahkan terhadap musuh sekalipun. Meskipun banyak yang menganggap keputusan Jason untuk tinggal di Palestina sebagai hal yang sulit dipahami, dia merasa inilah jalan yang benar untuknya. Dengan segala ketulusan dan niat yang bersih, Jason memulai kehidupan barunya sebagai seorang Muslim. Ia mulai ikut serta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, mempelajari Al-Quran, dan belajar tentang bagaimana menjadi seorang Muslim yang lebih baik, lebih sabar, dan lebih penuh kasih. Kedamaian yang dulu ia cari di luar dirinya, kini ia temukan dalam agama yang ia peluk dengan sepenuh hati. Jason tahu, perjalanannya baru saja dimulai, tapi yang jelas, ia merasa telah menemukan rumah sejati dalam Islam, sebuah rumah yang tidak hanya memberi kedamaian bagi dirinya, tetapi juga untuk dunia yang penuh dengan harapan.